Di sini Allah menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan di alam semesta ini adalah intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang Allah ciptakan hanyalah sarana agar kita bisa mewujudkan hal ini. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ustaz, kenyataannya bukankah kita hidup 24 jam tidak semuanya untuk beribadah? Kita sholat tidak lama ya. Sholat paling 5 menit, kemudian 5 menit, kemudian 5 menit. Kalau kita gabung-gabungkan tidak sampai berjam-jam. Sementara Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini ya Ustaz? Katanya kita hidup untuk beribadah, tapi waktu kita kebanyakan bukan untuk beribadah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tatkala hidup di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sarana yang Allah mudahkan bagi dia harusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah, makna yang lebih luas. Ibadah bukan cuma salat saja, bukan cuma puasa, bukan cuma bayar zakat, ya. Banyak bentuk-bentuk ibadah. Selama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka bernilai ibadah. Makanya Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tidak mungkin kita bisa beribadah secara totalitas kecuali dengan menjalankan sebagian perkara-perkara dunia. Contohnya bagaimana kita bisa sholat dengan baik, bagaimana kita bisa puasa dengan baik, bagaimana kita bisa haji dengan baik. Tentunya kita harus bekerja. Kalau ingin haji harus kumpulkan uang untuk kumpulkan biaya untuk bisa hajian. Kalau kita ingin bisa sholat dengan baik, ya, maka kita perlu istirahat. Ya. Kita ingin puasa dengan baik, maka kita perlu bersahur, kemudian berbuka juga. Jadi ada perkara-perkara dunia yang kita lakukan, kita niatkan untuk mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kepada kita niat itu sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah kau berinfak dengan infak apapun. Kau berharap wajah Allah, ikhlas kepada Allah, kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, kalau kau niatkan karena Allah dapat pahala, ya. Maka ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Anda sebagai seorang pekerja, ya, sebagai ayah, sebagai istri, apa yang kita lakukan niatkan karena Allah sehingga pahala terus mengalir karena kita sungguhnya sedang dalam beribadah. Namun sebaliknya, jika seorang ternyata lalai dengan akhirat, benar-benar dia melupakan akhirat, lupa sholat, lupa yang lainnya. Bahkan dia menganggap akhirat sebagai penghalang dia untuk meraih dunia. Dunia merupakan tujuan utamanya. Sampai dia mungkin menunda sholat gara-gara dunia. Azan lagi. Ya, kok sudah azan ya? Dia merasa terganggu dengan adanya azan. Dia merasa terganggu dengan adanya puasa. Waduh, saya mau kerja ada puasa dan yang lainnya. Ya. Ada orang seperti itu. Maka terkadang sebagian orang akhirnya merelakan ibadahnya karena dunia. Jadilah dia sebagai hamba dunia. Yang kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka penyembah dinar, celaka penyembah dirham, celaka penyembah dolar, penyembah rupiah. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang, ya, yang mengorbankan akhiratnya demi dunia. Seharusnya terbalik, kita berkorban dunia untuk bisa mewujudkan akhirat.